Saya adalah salah seorang yang nggak setuju sama law of attraction. Menurut saya, law of attraction itu terlalu dangkal. Kenapa terlalu dangkal? Karena gini, dalam law of attraction kita diminta untuk mem apa ya? Menuhankan kekuatan pikiran kita, menuhankan kekuatan pikiran kita bahwa dengan berpikir dengan apa yang kamu inginkan maka semesta akan mendukung kita. Semesta akan apa ya? Karena kita punya itu nanti semuanya akan dukung sampai apa yang kita visualisasikan dalam pikiran kita tercapai. Nah, permasalahannya law of attraction ini nggak punya jawaban ketika Anda sudah yakin sedemikian rupa, sudah visualisasikan, sudah pampang gambarnya, foto setiap malam dipeluk-peluk, mungkin dilihatin, doain tiap malam, tapi nggak sampai-sampai, nggak kesampaian. Selain Anda kurang yakin. Nah, jawabannya cuma itu aja. Anda kurang yakin berarti. Nah, itu tidak menyelesaikan permasalahan. Akhirnya apa? Orang-orang yang udah ikut seminar Law of Attraction, misal ya, pakainya Law of Attraction pure, mentah-mentah, tanpa ada tambahan yang lain, maka akhirnya nggak punya jawaban itu selain Anda nggak yakin. Padahal kita udah punya rumus yang jauh lebih solid, jauh lebih baik dan proven, dan lebih shockproof. Nah, rumusnya apa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, anna indatoni ala abdihi, aku sesuai prasangka hambaku. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Mirip nggak sama law of attraction? Mirip kan? Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita berpikir dan kita yakin pasti kita sampai. Mirip-mirip kan? Nah, jadi sebetulnya cuma bedanya yang satu kita menuhankan pikiran kita, yang satu kita menuhankan Allah. Berarti kita yakin sama Allah, ketika kita berhusnuzon sama Allah kita akan dapat, maka kita akan dapat. Permasalahannya, kalau nggak dapat gimana? Nah, ini yang nggak bisa dijawab law of attraction, tapi bisa dijawab sama rumusan dari Allah. Kenapa nggak dapat? Bisa jadi, gitu loh. Bisa jadi sudah yakin, sudah husnuzon, tapi belum gerak. Karena Allah udah jamin, Allah nggak akan ngubah nasib satu kaum sampai kaum itu ngubah nasibnya sendiri. Oh, udah gerak, tapi belum sampai juga. Nah, bisa jadi Allah punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena boleh jadi sesuatu itu baik menurut kita tapi tidak baik menurut Allah, atau sebaliknya. Dan Allah nggak akan mengecewakan hambanya. Jadi ketika sudah yakin, sudah husnuzon, sudah bergerak dengan ikhtiar terbaik, tapi kok nggak nyampe-nyampe, bisa jadi rencana Allah lebih indah dari apa yang kita inginkan. Nah, disinilah yang nggak dimiliki sama law of attraction. Jadi ketika kita meyakini itu, kita nggak akan kecewa ketika oh ternyata apa yang kita inginkan kita sudah yakini nggak sampai-sampai, karena kita justru punya harapan lebih, harapan bahwa apa yang Allah siapin jauh lebih baik dari apa yang kita pengenin. Itu juga yang dilaksanakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam setiap doanya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini punya satu kebiasaan unik ketika berdoa. Jadi kalau dia berdoa lalu dikabulkan, dia akan sujud syukur. Tapi kalau dia berdoa dan tidak dikabulkan, dia sujud syukur tapi dua kali. Nah, sampai sahabat yang lain nanya nih, wahai Ali kenapa begitu gitu? Ali jawabnya sederhana. Kata Ali, karena ketika aku doa lalu Allah kabulkan, aku sujud syukur, bersyukur karena Allah memperkenankan apa yang aku inginkan. Nah, sementara ketika aku berdoa Allah tidak kabulkan, aku sujud syukur dua kali karena aku tahu bahwa apa yang terjadi adalah keinginan Allah, bukan keinginanku. Gitu kan. Dan aku lebih suka pilihan Allah daripada pilihanku sendiri. Nah, itu yang bikin eh, nanti ketika kita pakai rumus yang ada dalam Islam yang sudah Allah kasih, kita akan lebih jauh daripada law of attraction dan bakal shock proof banget. Kenapa? Karena nggak ada jalan keluar di mana orang yang menjalani ini kecewa. Makanya dikatakan sama Allah bahwa nanti karakternya ketika seseorang mengikuti petunjuknya, petunjuk-petunjuk yang Allah kasih, dia akan memiliki satu sifat atau satu karakter di mana walau khaufun walahum yahzanun. Dia nggak akan takut, dia nggak akan sedih. Nah, sekarang gimana? Mau pakai rumus yang belum selesai atau pakai rumus yang solid dan shockproof?